Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran yang berisi materi tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Septia Ikhwan dari kelas 12 MIPA 3. Pertama, ada pengertian IPTEK. IPTEK yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. IPTEK ada dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 5, yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan IPTEK pun semakin pesat. Yang tadinya tradisional hingga sekarang IPTEK semakin modern dan semakin canggih. Selanjutnya ada pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada dampak positif dalam aspek politik. Yang pertama, keterbukaan atau kontrol sosial. Yang kedua, kebebasan atau kualitas hidup. Yang ketiga, pemerintahan yang demokratis. Dampak positif IPTEK dalam aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak positif dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Yang kedua, kemudahan akses nilai-nilai. Yang ketiga, kemudahan kebiasaan atau etos. Dampak positif IPTEK di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Selanjutnya ada pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada dampak negatif dalam aspek politik. Yang pertama, terorisme. Yang kedua, radikalisme. Yang ketiga, hoaks. Dampak negatif IPTEK dalam aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, membanjirnya investasi asing. Yang ketiga, timbul kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya regulator atau berlaku mekanisme pasar. Yang kelima, rendahnya penerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Dampak negatif IPTEK dalam aspek sosial budaya. Yang pertama ada perilaku hedonisme, yang kedua individualisme, yang ketiga kesenjangan sosial, yang keempat westernisasi, yang kelima cultural shock, yang keenam memudarnya solidaritas, yang ketujuh konsumtif. Dampak negatif IPTEK dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, perilaku anarkisme. Yang kedua, hacker atau kejahatan dunia maya. Yang ketiga, pelanggaran batas wilayah. Selanjutnya ada membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Manusia di dalam pengembangan dan menerapkan IPTEK sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan IPTEK berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia.
B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek terlebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Nah itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek dan lainnya. Cukup sekian presentasi video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.